pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal mengenai perbandingan dan aritmatika sosial. Ini merupakan materi matematika SMP kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Berikut pembahasan soalnya. Soal yang pertama, jadi suatu kelas 7 terdiri atas 88 siswa, di mana 40 siswanya laki-laki dan sisanya perempuan. Tentukan perbandingan siswa perempuan terhadap siswa laki-laki. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini, pertama-tama karena ini soal cerita, kita harus buat diketahui dulu. Kita mulai dari diketahui yang pertama. Oke, jumlah siswa seluruhnya diketahui adalah 88 siswa. Dan jumlah siswa laki-lakinya adalah 40. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan siswa perempuan terhadap laki-laki. Artinya perempuan dibanding laki-laki. Nah, sekarang kita jawab. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus tentukan dulu jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa perempuan ini adalah jumlah siswa seluruhnya dikurangi jumlah siswa laki-laki. Jumlah siswa seluruhnya adalah 88 dikurangi jumlah siswa laki-laki 40. 88 dikurangi 40 hasilnya 48. Nah, kemudian barulah kita buat perbandingannya. Berarti perbandingannya perempuan banding laki-laki. Perempuannya duluan di depan. Kenapa depan? Karena yang diminta perempuan terhadap laki-laki, berarti perempuan yang depan. Perempuannya 48, laki-lakinya 40. Sehingga ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8, 48 dibagi 8, 6. Kemudian 40 dibagi 8, 5. Jadi perbandingannya adalah 6 banding 5. Oke, seperti itu soal nomor 1. Kita lanjut sekarang. Soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, jadi diketahui perbandingan banyaknya permen putu dan permen made adalah 3 berbanding 8. Kemudian tentukan selisih banyaknya, jika selisih banyak kelereng made dan putu adalah 10, maka tentukan banyak kelereng putu. Itu yang ditanya ya. Jadi sama seperti soal nomor 1, kita buat diketahui. Jadi perbandingan putu berbanding made adalah 3 berbanding 8. Kemudian selisih kelereng made dan putu adalah 10. Nah, ditanya berapa banyak kelereng putu. Oke, kita jawab. Kita jawab mulai dari seperti ini. Perhatikan, ini adalah perbandingan dan yang diketahui adalah selisihnya. Kalau kalian melihat kata selisih, maka nanti dalam perbandingan ini tinggal kita kurangkan perbandingannya. Jadi pertama kita buat perbandingan selisihnya dulu, yaitu karena selisih maka 8 ini dikurangi 3. Intinya kalau dalam perbandingan selisih ini yang besar dikurangi yang kecil, walaupun susunannya yang kecil dahulu. Jadi sini 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Itu adalah perbandingan selisihnya. Kemudian kita tinggal cari banyak kelereng putu. Rumusnya seperti ini. Perbandingan kelereng putu per perbandingan selisih tinggal dikali selisih kelereng yang diketahui ini. Jadi di soal itu perbandingan kelereng putu adalah 3. Kita tulis 3. Perbandingan selisih tadi yang kita cari adalah 5. Berarti 3/5 kali selisih kelerengnya adalah 10. Berarti 3/5 kali 10. 3 kali 10 30 dibagi 5 6. Jadi banyaknya kelereng putu adalah 6 butir kelereng. Baik, itu soal nomor 2. Kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Nah, bermirip dengan soal nomor 2, bedanya di sini adalah diketahui perbandingan durian dan manggis itu adalah 3 berbanding 7.
Jika banyaknya buah dalam keranjang tersebut 60, maka tentukan banyak durian dan banyak manggis. Nah, kalian perhatikan di sini, ini mirip dengan soal nomor 2, bedanya kalau yang soal nomor 2 diketahui selisihnya. Sedangkan soal nomor 3 ini yang diketahui adalah jumlahnya, yaitu 60. Sama, berarti kita buat diketahui perbandingannya durian manggis 3:7, jumlahnya adalah 60. Ditanyanya ada 2 ya, ada banyak durian dan banyak manggis. Kemudian tinggal kita jawab. Nah, mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi nomor 2 kita cari selisihnya, berarti kalau di sini kita cari perbandingan jumlah, yaitu kita tinggal jumlahkan perbandingan ini. 3 tambah 7 hasilnya 10. Kemudian kita hitung masing-masing. Untuk banyak durian, jadi perbandingan durian per perbandingan jumlah dikali jumlah buah. Jadi diketahui perbandingan duriannya adalah 3, kemudian perbandingan jumlah yang kita cari tadi adalah 10, berarti 3/10 kali jumlah buahnya tadi adalah 60. Jadi 3 kali 60 180, dibagi 10 18. Jadi banyaknya buah durian ada 18. Kita lanjut banyaknya manggis. Untuk banyaknya manggis, jadi sama rumusnya, perbandingan manggis per perbandingan jumlah kali jumlah buah. 7 kali 60/10, yaitu 420/10, yaitu 42. Nah, bagi kalian yang tidak ingin repot untuk menghitung banyak manggis ini, tadi banyak durian kan sudah diketahui 18, kemudian banyak totalnya 60. Banyak manggis bagaimana? Ini bisa dicari ya, atau bisa dicari dengan cara seperti ini ya. Kita bisa cari, yaitu 60 dikurangi banyaknya durian tadi 18 ya. Jadi hasilnya sama-sama 42. Jadi sama hasilnya ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu soal nomor 3. Kita bisa lanjut lagi soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, kita mulai. Perhatikan di sini, ini masih soal perbandingan. Jadi dalam perbandingan ini Pak Wayan pada awalnya berisi 6 liter bensin. Kemudian 6 liter bensin itu mampu menempuh jarak 45 km. Apabila sebelum perjalanan Pak Wayan itu menambahkan 8 liter ke mobilnya, tentukan jarak tempuh dari mobil Pak Wayan. Jadi jarak tempuh maksimal ya, sampai bensinnya benar-benar habis. Oke, sama kita buat diketahui. Jadi untuk bensin awalnya ada 6 liter, kemudian diisikan ditambahkan 8 liter. Jadi 6 ditambah 8, maka bensin selanjutnya adalah 14 liter. Kemudian untuk 6 liter bensin ini jaraknya bisa ditempuh sejauh 45 km. Jadi yang 14 liter ini dapat menempuh jarak sejauh mana? Kita misalkan X. Nah, ya yang ini yang ditanya ya, jarak tempuh dari 14 liter bensin. Nah, kalian perhatikan kalau soal seperti ini, perhatikan hubungan antara bensin dan jaraknya. Kita jawab ya. Jadi semakin banyak bensinnya, tentu jarak yang ditempuh juga semakin besar. Jadi bensinnya bertambah, maka jaraknya pun bertambah. Karena kedua-duanya bertambah, maka ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Nah, karena kita sudah tahu senilai, maka ini mudah, kita tinggal buat perbandingannya aja per ya. Jadi 6/14 sama dengan 45 per X. Nah, di sini ada ya.
Jadi kita tinggal buat nih per sama dengan per. Kita lanjut untuk mencari X, kita langsung pakai cara cepat ya. Jadi untuk mencari X 45 kali 14 ini bersilangan nih ya, per yang pasangannya dengan X per 6. Jadi 45 dikali 14 per 6, hasilnya adalah 105 km. Jadi dengan 14 liter bensin itu mobil Pak Wayan mampu menempuh jarak sejauh 105 km. Baik, itu soal nomor 4. Kita lanjut sekarang soal selanjutnya. Nah, ini kurang lebih kebalikannya dari soal nomor 4. Jadi ada suatu pembangunan gedung yang direncanakan selesai dalam waktu 120 hari oleh 20 pekerja. Jika sebelum pekerjaan dimulai ditambahkan 4 orang pekerja, tentukan waktu untuk menyelesaikan pembangunan gedung tersebut. Oke, kita sama-sama buat diketahui ya. Berarti di sini ada pekerja, ada lamanya hari mengerjakan. Jadi 20 orang pekerja ini mampu 120 hari. Karena sebelum memulai ditambah 4 orang, maka jumlah pekerjanya yang awalnya 20 ditambah 4 menjadi 24 pekerja. Nah, ini kalau 24 pekerja ini berapa hari? Itu pertanyaannya. Jadi ini yang ditanya berapa lama jika pekerjanya 24. Nah, sebelum kita menjawab, kita analisis dulu soal ini. Apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, bayangkan saja jika ada suatu pembangunan ya. Jadi semakin banyak pekerja, tentu untuk mengerjakan suatu proyek pekerjaannya akan semakin cepat selesai. Berarti pekerjanya nambah, waktunya kurang. Nah, ini ada satu tambah, ada satu kurang. Tentu ini disebut berbalik nilai. Jadi ini termasuk berbalik nilai. Bagaimana kita mengerjakan yang berbalik nilai? Salah satu aja kita balik, boleh pekerja, boleh hari. Dalam kasus ini yang Bapak ubah adalah harinya. Jadi seperti ini ya, 20 per 24 sama dengan X nya dibalik, ini yang ke atas, 120 nya ke bawah. Jadi 20 per 24 sama dengan X per 120. Nah, kita bisa pakai cara cepat yang sama yang tadi ya. Jadi X kita cari pasangan dari X24, ini taruh di bawah aja, sisanya ini kali 120 kali 20 dibagi 24. Jadi selesai dalam waktu 100 hari. Jadi lebih cepat dari sebelumnya yang awalnya 120 menjadi 100 hari. Baik, itu soal nomor 5. Nah, soal nomor 6 masih di perbandingan. Oke. Jarak kota Denpasar ke Singaraja pada gambar adalah 20 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 80 km. Tentukan skala yang digunakan. Jadi kita mulai aja buat diketahuinya. Jarak pada gambar 20 cm, jarak sebenarnya 80 km. Nah, perhatikan, karena di sini ditanya skala, satuan dari skala itu adalah cm. Jadi jarak sebenarnya ini belum cm, masih 80 km. Ini yang kita ubah ke cm, sehingga hasilnya adalah 8 juta cm. Kemudian ditanya skala ya. Jadi rumus skala masih ingat, yaitu jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya. Kita tulis saja jarak pada gambarnya 20, sebenarnya 8 juta. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20, maka hasilnya adalah 1, 20 bagi 21, kemudian 8 juta bagi 20 adalah 400.000. Jadi hasil perbandingannya, skalanya adalah 1 berbanding 400.000. Oke, mungkin itu dulu untuk perbandingan. Kita lanjut
materi kearitmatika sosial. Kita mulai di soal nomor 7. Oke, ini soal nomor 7 ya. Jadi Budi dia membeli sepeda harganya 180.000, kemudian diperbaiki dengan biaya 40.000. Kemudian habis diperbaiki ternyata dijual, yaitu seharga 275.000. Tentukan persentase keuntungannya. Nah, sama kita buat diketahui. Maka kita cari harga belinya. Nah, karena dia dalam membeli ini ikut memperbaiki, berarti biaya harga beli ini kita hitung harga beli awal ditambah biaya memperbaiki. Jadi 180.000 tambah 40.000, yaitu 220.000. Seandainya tidak ada memperbaiki, maka ini tetap 180.000 ya. Jadi karena dia memperbaiki, maka ditambah 40.000. Kemudian harga jualnya adalah 275.000, kita tulis. Kemudian yang ditanya adalah persentase keuntungan atau PU. Nah, untuk menjawab ini kalian harus tahu rumus PU dulu. Kalau tahu rumusnya, maka ini menjadi mudah. PU itu rumusnya adalah untung per harga beli kali 100%. Berarti dalam hal ini HB-nya sudah ada di sini. Yang belum ada adalah untung. Berarti kita cari untung dulu. Oke, untung itu adalah harga jual kurangi harga beli. Harga jualnya sekian, harga belinya ini ya. Jadi untungnya tinggal dikurangi, hasilnya adalah 55.000. Kemudian baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi PU sama dengan U-nya adalah 55.000, HB-nya harga belinya adalah 220.000 kali 100%. Setelah kita hitung, maka ketemu hasilnya adalah 25%. Jadi seperti itu mencari persentase untung. Kita lanjut sekarang. Nomor selanjutnya, nomor 8. Jadi harga pembelian satu buah roti 5.000, kemudian persentase untungnya 15%. Harga jual dari 100 roti berapa? Jadi kita buat diketahuinya. Karena harga beli satu roti 5.000, ini ditanya 100 roti, tentu kita cari harga beli 100 roti. Tadi ini 100 dikali 5.000, yaitu 500.000. Kemudian persentase untungnya ini 15% tetap. Kemudian yang ditanya harga jual 100 roti. Nah, tinggal tahu rumus, maka ini selesai. Kita jawab. Harga jual itu rumusnya adalah 100 ditambah PU per 100 kali harga beli. Nah, PU dalam hal ini kita hanya ambil 15 saja tanpa ada persennya. Jadi HJ-nya ketemu adalah 100 ditambah 15 per 100 kali 500.000. Jadi ketemu harga jualnya adalah 575.000. Seperti itu soal nomor 8. Intinya hafal rumusnya, bisa menghitung, maka ini pasti bisa selesai. Lanjut soal nomor 9. Pak Amit dia menjual sepeda, ini harganya 10.800.000. Nah, di sini dia mengalami kerugian 10%. Berapa dia beli motor tersebut? Berarti dalam hal ini diketahui harga jualnya adalah 10.800.000. Kemudian kerugian ini karena dalam persen dia adalah termasuk ke persentase rugi. PR-nya adalah 10%. Kemudian ditanya adalah harga beli atau HB. Sama, tahu rumus, maka ini selesai. Jadi rumusnya harga beli adalah 100 per 100 dikurangi PR dikali harga jual. Jadi ini rumus harga beli untuk rugi ya. Jadi kalau untuk untung, maka rumusnya tentunya berbeda. Nanti bisa dicermati di soal selanjutnya. Kita hitung harga belinya.
Jadi tinggal diganti, masukkan PR nya sama, kita hanya pakai angkanya saja. 100 per 100 min 10 kali 10.800.000. Jadi hasilnya adalah 12 juta. Jadi awalnya Pak Hamid itu membeli motor seharga 12 juta. Baik, itu soal nomor 9. Kita lanjut lagi. Jadi biar videonya juga tidak terlalu panjang, nanti bisa diputar-putar ya. Lanjut soal nomor 10. Nah ini mirip dengan yang tadi ya. Bedanya ini adalah ditanya harga beli pada saat keadaan untung. Jadi dia seorang ini menjual dengan harga 2.200.000, kemudian dia persentase untungnya 10%. Berapa harga belinya? Mirip dengan tadi. Yang tadi rugi, yang sekarang untung. Jadi kita buat diketahuinya sama, harga jualnya 2.200.000, persentase untung 10%, ditanya harga beli. Oke, jawab rumusnya ini dulu. Jadi bedanya hanya di sini. Kalau tadi rugi dikurangi PR, sedangkan kalau untung dia tinggal ditambah PU. Jadi ini rumusnya sama, kita masukkan angka, maka hasilnya ketemu sebesar 2 juta. Jadi dia membelinya 2 juta, dijual 2.200.000, sehingga keuntungannya dia adalah 10%. Jadi harga belinya adalah 2 juta rupiah. Oke, lanjut soal nomor 11. Nah, kalau tadi itu adalah masih ke persentase untung, kemudian pada soal berikut ini, soal nomor 11 ini tentang bunga tunggal. Jadi kalau ada orang menabung di koperasi, di bank, dia akan dapat bunga tunggal. Kemudian kita bisa menghitung kira-kira dalam jangka waktu berapa lama kita memperoleh uang. Nah, sekarang ini diketahuinya ya, kakaknya menabung 800.000. Jadi tabungan awal itu kita simbolkan dengan MO adalah 800.000. Kemudian suku bunga tunggal 9% setahun. Jadi suku bunga itu I itu indeks bunga. Jadi kita tulis 9% per tahun. Jadi karena dia per tahun, 1 tahun 12 bulan, berarti 9 per 12% per bulan. Itu ya. Kemudian MT itu apa? MT itu adalah besar uang saat terakhir diambil. Jadi MT adalah modal akhir, yaitu sebesar 920.000. Kemudian yang ditanya adalah berapa lama dia menabung sehingga dapat uang 920.000. Lama menabung itu T itu periodenya dia menabung. Kemudian kita jawab, ini pun ada rumusnya seperti ini ya. T itu adalah MT dikurangi MO per MO kali I kali 100%. Nah, kita tinggal hitung, bukan kali 100% ya, kali 100. Dalam hal ini I nya kita hanya ambil angka saja tanpa persen untuk rumus ini karena sudah dikali 100. Jadi MT nya kita masukkan 920.000 dikurangi 800.000 per 800.000 kali I nya 9 per 12. Kemudian terakhir nanti dikali 100. Jadi hasilnya ini 120.000 per 600.000 kali 100. Jadi hasilnya adalah sebanyak 20. Karena ini sudah dalam waktu bulan, maka jawabannya adalah 20 bulan. Oke. Nah, soal terakhir ini masih kaitannya dengan tabungan. Jadi kalau dia butuh menabung 300.000, sama diketahuinya MU nya 300.000, kemudian dapat bunga 6% per tahun. Jadi I 6% per tahun. Berapa tabungan putu selama 8 bulan? Berarti T nya 8 ya. Yang ditanya adalah
MT. Karena di sini satuan T-nya adalah bulan, maka tahun ini juga diubah jadi bulan, jadi 6/12% per bulan. Nah, ini persennya kita pakai ya, jadi ditulis 6/1200 khusus untuk soal mencari MT saja. Itu yang diubah. Kalau mencari periode atau T yang tadi yang sebelumnya itu tidak usah pakai persennya. Nah, kita lanjut sini, jawab. MT itu rumusnya adalah MO ditambah B. Nah, MO nya sudah ada belum? Oh, sudah ada di sini ya, 300.000. B nya yang belum, berarti di sini kita harus cari B. Cari besar bunga B. B itu rumusnya adalah MO kali I kali T. Jadi MO nya 300.000 kali I nya tadi ini 6/1200 dikali T nya 8, jadi hasilnya adalah 12.000. Itu besar bunganya. Sedangkan yang ditanya adalah besar tabungan akhirnya selama 8 bulan ini, berarti MT. Jadi MT rumus yang tadi MO tambah B, MO nya 300.000, kemudian B nya 12.000, maka MT nya adalah 312.000. Nah, itu dia pembahasan mengenai beberapa soal tentang perbandingan dan aritmatika sosial. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Boleh silahkan ditunggu kritik dan sarannya untuk video ini. Kalau yang mau boleh di subscribe. Oke, terima kasih.